Halo, kembali lagi bersama gue Dafa Amrullah di channel ini. Kali ini gue akan membahas sebuah film terbaru karya Robert Eggers yang berjudul The Northman. Jadi untuk premisnya sebenarnya film The Northman ini udah hampir sering kita jumpai di film-film yang bertema kerajaan-kerajaan di masa lalu, yaitu pengkhianatan dari salah seorang keluarga kerajaan lah gitu, dan pembalasan dendam gitu. Film The Northman ini bercerita tentang seorang pangeran Viking bernama Pangeran Amlet yang ingin membalaskan dendam ayahnya yang dibunuh oleh pamannya sendiri serta ibunya yang istilahnya diculik dan dirampas kerajaannya oleh pamannya saat ia kecil. Secara penceritaan, film ini tuh kalau menurut gue sangat spesial karena walaupun premisnya sudah biasa kita temui atau biasa sudah kita dengar, tapi eksekusi yang dilakukan oleh Robert Eggers sebagai seorang sutradara ini itu berbeda banget dari kedua film sebelumnya. Kalau di dua film sebelumnya Robert Eggers ngangkat cerita tentang folklore Inggris, yaitu tentang penyihir yang bersembunyi di hutan dan suka menculik anak-anak. Dan di film keduanya Robert Eggers dia bercerita tentang bagaimana kutukan pelaut dan juga kengerian terisolasi di sebuah pulau mercusuar. Kali ini Robert Eggers membawa kita untuk menyelami bagaimana kehidupan di zaman Vikings yang membuat gua bernostalgia terhadap salah satu serial waktu dulu gue nonton pas SMP di History Channel, yaitu Vikings. Nah, untuk sinematografinya ini Robert Eggers ini berani banget menghadirkan frame-frame yang komposisinya tuh kalau menurut gue unik, dan juga bagaimana transisi-transisi antar shot dan juga dari scene ke scene itu dielaborasikan dengan cerita yang magis ya menurut gue. Karena pada film The Northman ini banyak unsur-unsur religiusnya mereka gitu. Sebagai orang Nordik gitu, kalian tentu nggak asing sama dewa-dewanya kayak Odin, Valkyrie, terus ada lagi konsep tentang Valhalla gitu. Terus mystical-mysticalnya tuh di sini kental banget berasa gitu. Karena Robert Eggers seperti biasa di film-film sebelumnya juga menghadirkan kisah klasik yang mistis gitu kan. Kalau di film yang The Witch dia kan mengangkat bagaimana satanism ya, satanik lah gitu, tentang penyembahan terhadap iblis yang berwujud kambing gitu. Sementara untuk film keduanya yaitu The Lighthouse, Robert Eggers ini ngehadirin konsep mermaid sebagai objek. Kalau yang pertama kan kambing. Nah, kalau yang ketiga ini banyak juga unsur-unsur mistis dilambangkan melalui simbol-simbol seperti gagak yang biasa kita jumpai kalau misalnya di film-film Nordik itu yang selalu bersama Allfather Odin. Terus ada lagi musang, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan mistis-mistis seperti itulah, perdukunan, terus klinik-klinik yang bisa digambarkan pada era tersebut gitu, di wilayah tersebut juga gitu. Terus sinematografinya menurut gue Robert Eggers tuh menyajikan sesuatu yang baru juga gitu. Kalau misalnya di The Witch kita lebih sering Robert Eggers itu menghadirkan pencahayaan dan tone yang lebih gelap, dan di film The Lighthouse Robert Eggers menggunakan celluloid untuk perekaman gambar dan juga aspek ratio yang berbeda. Gue lupa aspek rasionya berapa, dan juga hitam putih kan gitu. Nah, kalau di The Northman Robert Eggers nih banyak menampilkan adegan-adegan yang direkam secara long take gitu, sehingga kita tuh dapat melihat suasana, lingkungan, dan juga peristiwa yang terjadi, sekaligus mengikuti si tokoh yang ada di film tersebut yang diperankan oleh Alexander Skarsgård gitu, si Prince Amlet ini. Itu banyak banget ada adegan-adegan pembunuhan, adegan perang yang menurut gue amaze banget ketika ditonton. Robert Eggers juga bereksperimentasi dengan
bagaimana dia menggunakan transisi perpindahan shot pada adegan-adegan mistis yang ada di film The Northman. Karena walaupun premisnya ini tentang balas dendam dan juga kerajaan-kerajaan, tapi film The Northman ini kerap keseluruhannya tuh pasti dibalut sama hal-hal mistis tersebut gitu, yang menjadikan The Northman ini bukan sekedar film perang atau film tentang kerajaan biasa gitu. Ditambah lagi kalau menurut gue ini sih jajaran cast-nya tuh ada Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, terus Nicole Kidman, sama Willem Dafoe yang bermain di film sebelumnya tuh di The Lighthouse. Oh juga ada, gue lupa, salah satu pemain yang main di The Witch. Oh iya, sama ada Anya Taylor-Joy juga di sini. Robert Eggers sepertinya berusaha merangkul jajaran cast di 2 film sebelumnya untuk The Northman ini gitu. Yang performa mereka untuk membawakan karakter-karakternya itu menurut gue unik dan juga ya seperti biasa menurut gue selalu powerful banget gitu. Seperti kita tahu bagaimana kalau salah satu kekuatan acting dari Willem Dafoe adalah ketika dia melakukan monolog gitu. Salah satunya di film Robert Eggers yang sebelumnya, The Lighthouse. Nah kali ini ada juga di monolog di film The Northman ini yang dilakukan oleh Willem Dafoe, yang menurut gue juga mengerikan banget sih gitu. Aura-aura dari mistis film The Northman ini terpancar salah satunya dari situ. Sama yang paling menonjol ya dari film Robert Eggers yang The Northman ini, menurut gue soundnya, bagaimana sound desainnya ini sebenarnya tidak berbeda jauh seperti film The Lighthouse gitu. Tapi Robert Eggers ini selalu punya signature di mana ketika dia mengolah suatu adegan ataupun sebuah cerita gitu, dia tidak menggunakan sound yang normal pada umumnya gitu, justru cenderung sangat mengganggu gitu. Sehingga dari segi sound design ini sangat bukan cuma menunjang ya, tapi sound design ini juga menonjol pada film The Northman gitu, yang membuat film The Northman ini sangat kuat, melekat, dan menurut gue makin wah lah gitu ketika soundnya ini tidak hanya sekedar sebagai tempelan untuk memperlengkap visualnya, tapi sound ini bisa sama-sama berdiri dengan sinematografi yang saling menunjang satu sama lain di film The Northman ini. Tapi menurut gue, dibanding kedua film Robert Eggers yang sebelumnya, film The Northman ini gue agak kurang puas dari segi endingnya gitu. Karena gue selalu ngerasa kalau Robert Eggers itu selalu memberikan kejutan dan juga selalu memberikan hal-hal yang bakal gue dan teman-teman gue diskusikan kalau misalnya film ini berakhir gitu. Tapi kalau di film The Northman, gue ya ngerasa kurang aja gitu secara dari segi endingnya gitu. Walaupun kalau dari menurut gue dari segi penceritaan oke gitu, untuk mengolah premis balas dendam dan juga mistik-mistik di era Viking tersebut gitu. Jadi kalau kalian yang ingin nonton film The Northman, kalian ini bakal disajikan sama petualangan, terus suspense dan juga thriller yang mencekam, yang membuat deg-degan lah gitu kalau nontonnya gitu. Petualangannya Prince Hamlet dalam membalaskan dendamnya gitu, tersebut gitu. Terus banyak juga adegan gore-nya di sini gitu, peperangan, terus adegan pembunuhan gitu, terus mystical dari era Nordik tersebut juga banyak gitu. Jadi menurut gue recommended banget untuk ditonton dan juga didiskusikan gitu. Nah silahkan tonton filmnya sendiri, berikan juga komentar kalian dan pendapat kalian terkait film The Northman karya Robert Eggers ini gitu. Dan gue juga pengen bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, menurut kalian dari ketiga karya film Robert Eggers, yaitu The Witch, The Lighthouse, dan juga The Northman, mana yang paling bagus dan alasannya kenapa? Jangan lupa like video ini dan juga berikan komentar agar kita senantiasa
bisa membahas film-film yang ada di dunia, ataupun mungkin film-film di Indonesia kalau kalian mau bahas. Dan juga bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian yang bingung mau nonton apa. Jangan lupa follow gue di sosial media. Thank you so much sudah nonton video ini, dan bye-bye.